kasih, kita jumpa lagi hari ini Senin 22 Januari 2024. Renungan kita ambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Dosa yang tak terampuni. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, pekerjaan baik tidak selamanya diterima atau diakui dan mendapatkan apresiasi. Namun sebaliknya ada kecurigaan, tuduhan, dan juga penilaian-penilaian negatif terhadap pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh orang lain. Yesus mengalami hal tersebut ketika melakukan perbuatan-perbuatan baik, yaitu menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat atau setan. Para ahli Taurat menuduh Yesus mengusir setan dengan kekuatan atau kuasa gelap atau Beelzebul, ya, karena ada kecemburuan tentu di sana, ada iri hati dan juga pandangan yang negatif terhadap pekerjaan baik yang dilakukan Yesus kepada orang banyak. Yang sebetulnya ini menandakan bahwa mereka yang menyudutkan Yesus adalah orang-orang yang gagal dalam melakukan kebaikan. Semuanya itu dilakukan oleh ahli Taurat tentu dengan maksud supaya orang tidak percaya lagi kepada Yesus dan tidak lagi mengandalkan Yesus. Dan pada zaman ini kecenderungannya seperti itu, ya. Banyak pandangan-pandangan, ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang mempengaruhi untuk meninggalkan Yesus, sehingga orang tidak lagi percaya, tidak lagi mengandalkan Yesus sebagai kekuatan, sebagai juru selamat. Maka tantangan beriman pada zaman ini pun terus kita alami dengan berbagai macam hambatan-hambatan yang kadang membuat kita lelah untuk mengikuti Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan. Seakan-akan perbuatan-perbuatan baik tidak laku pada zaman ini. Tetapi sebaliknya, perbuatan-perbuatan jahat seperti pelecehan, penghinaan, fitnah dan sebagainya itu laku, ya, gandrung. Orang berlomba-lomba untuk mengetahui, bahkan juga ikut melakukan dan sebagainya. Tapi kalau perbuatan baik tidak pernah digubris, tidak pernah diberi apresiasi. Tetapi perbuatan-perbuatan jahat selalu cenderung banyak pengikutnya, banyak orang yang melakukannya. Oleh karena itu, godaan kita adalah cenderung ingin menyerah dari tantangan itu. Namun sabda Tuhan pada hari ini meneguhkan atau menguatkan kita bahwa Roh Kudus selalu menyertai kita. Bahkan Roh Kudus juga melebihi kekuatan-kekuatan jahat. Maka kita diajak untuk setia dan juga taat serta percaya pada daya kekuatan Roh Kudus. Oleh karena itu, hidup beriman kita dijalani dengan rendah hati, bersahaja, dan juga kita mampu mendengarkan suara bisikan Allah di dalam hidup kita ini, sehingga kita juga mampu merasakan naungan rahmat Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita memperoleh hidup yang sesungguhnya, yang menuntun kita pada hidup abadi. Karena bila kita mengikuti Roh Kudus, kita akan mengalami keselamatan. Tetapi apabila kita meninggalkan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kebinasaan, alias tidak selamat. Oleh karena itu, kita ditawarkan pilihan oleh Allah dalam permenungan hari ini. Mana yang kita pilih? Mengikuti Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus? Karena semuanya ada konsekuensinya. Ketika kita mengikuti Roh Kudus, kita akan menerima hidup yang abadi. Tetapi kalau kita menghujat Roh Kudus,
maka kita akan binasa, merupakan dosa yang tak terampuni. Oleh karena itu, sahabat Lantas Sabda yang terkasih, mari kita hidup dalam naungan Roh Kudus. Tuhan memberkati.